Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang Anda terhubung bersama dengan kami. Anda juga dapat menginformasikan channel ini ke keluarga, saudara, atau kerabat yang lainnya. Inspire Community Center, atau yang kerap kami sebut ICC, adalah gereja yang terletak di Vive Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya kami menyelenggarakan 3 kali ibadah umum. Ibadah setiap minggu disertai dengan ibadah anak-anak, atau yang kami sebut iKids, dan juga ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh kita membutuhkan orang lain. Di ICC kami memiliki komunitas yang kami sebut iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu, menguatkan, dan membangun orang lain. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ya. Setiap hari itu baik sebab ada Yesus bersama dengan kita, amin. Every day with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC_Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.40 di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baptisan selam sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Well, kalau saudara pertama kali hadir di ICC, saya ucapkan selamat datang. Kita sedang membahas satu seri yang baru kita bangun beberapa minggu yang lalu tentang By Grace, Through Faith, karena kasih karunia oleh iman. Dan ini menjadi satu seri yang sangat penting untuk kita bisa terima. Dan kalau ini benar-benar menjadi satu hal yang jadi rema dalam hidup saudara, saya percaya hidup kita akan diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Kalau saudara miss beberapa minggu yang lalu, masih tersedia khotbahnya di YouTube ICC Bandung. So please ulangi lagi apa yang setelah kita dengar kemarin beberapa minggu yang lalu tentang apa itu kasih karunia, kenapa, apa itu kebenaran, apa bedanya kebenaran dengan kenyataan, bagaimana kita bisa berdoa dengan iman, dan banyak hal yang kita sudah cover beberapa minggu yang lalu. Dan saya percaya ini menjadi satu seri yang bisa membantu kita mengenal dan bertumbuh di dalam Tuhan dengan benar. Amin. Haleluya. Sudah siap? Yes? Oke. Nah, saudara, kita belajar bahwa Tuhan Yesus ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Tuhan kita bukan saja menebus dosa kita, tetapi Tuhan telah siapkan, Tuhan telah sediakan kasih karunia supaya kita bisa hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kalau saudara buka dalam Yohanes 1 ayatnya ke-16, Yohanes 1 ayat ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua, katakan saya semua, katakan sebelahnya termasuk kamu, ya semua ya, telah menerima. Katakan dengan saya telah, berarti sudah. Ya.
Kasih karunia demi kasih karunia. Setiap kita sudah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak ada di antara kita yang kekurangan satu karunia pun. Karena karya Yesus di kayu salib sempurna. Dia bukan hanya menebus dosa kita, tetapi dia menyediakan setiap janjinya, yaitu kasih karunia-Nya bagi setiap orang yang telah menerima dia. Dan kasih karunia, kita belajar beberapa minggu yang lalu, kasih karunia Tuhan tersedia lewat firman-Nya. Lewat setiap perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Cara Tuhan memberkati anak-anaknya, cara Tuhan menyediakan segala apapun yang kita perlukan adalah lewat berkat-Nya. Dan berkat Tuhan is spoken. Berkat Tuhan diberikan lewat perkataan. Ya. Allah menciptakan dunia ini lewat perkataannya. Amin. Ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Biarlah bumi menumbuhkan segala sesuatu dan bumi pun bermunculan tanaman dan lain sebagainya. Binatang-binatang pun semuanya lahir daripada perkataan Tuhan. Dan kemudian, dan itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan kemudian Tuhan jadikan Adam pada hari yang ke-6. Ketika Adam dijadikan, semuanya sudah tersedia. Yes, semuanya sudah tersedia. Ada makanan yang dia perlukan. Ada segala sesuatu yang dia perlukan. Dan kalau saudara tanya, apa yang Adam lakukan untuk bisa layak terima semua itu? Dan jawabannya adalah tidak ada. Karena semua adalah kasih karunia. Adam belum melakukan apa-apa. Dia telah disediakan segala sesuatu. Makanya sama seperti ketika Yesus datang, dia mati dan dia bangkit. Allah katakan, Yohanes 1 ayat 16, kita dari kepenuhannya telah menerima kasih karunia. Demi kasih karunia, bukan hanya satu. Kasih karunia demi apa? Kasih karunia. Jadi ini bicara bukan tentang keselamatan saja. Tapi segala kasih karunia sudah tersedia bagi setiap kita. Yang bersyukur katakan amin. Dan orang menerima itu gimana caranya? Dia harus terima itu, firman itu, yaitu kasih karunia Tuhan dengan apa? Iman. Dan iman membawa kebenaran firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan yang ada di dalam roh, alam rohani yang tidak kelihatan, dibawa masuk ke dalam alam jasmani di mana saudara hidup oleh iman. Iman membawa, iman adalah akses. Katakan dengan saya akses. Iman adalah jalan kita mengakses apa yang sudah tersedia, kebenaran firman Tuhan yang sudah tersedia dalam alam rohani ke dalam alam jasmani. Yang bersyukur katakan amin. Dan setiap kita sudah menerima kasih karunia itu. Setiap kita. Nggak ada di antara kita yang kekurangan. Segala sesuatu untuk kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan sudah sediakan. That is the message. Tuhan di surga nggak kegelagapan ketika orang punya masalah. Aduh, aku punya masalah hari ini. Tiba-tiba surga bergoncang, lampu di surga mati. Saudara. Nggak, Tuhan sudah siapin semuanya. Sama seperti Bapak yang baik ketika anaknya lahir. Dia mungkin punya rencana jangka panjang untuk anak ini. Kalau kita di dunia yang mempersiapkan yang baik jauh sebelum anak ini minta. Apalagi Bapa kita di surga. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia punya rancangan yang baik. Dia sudah menyediakan yang terbaik. Dan untuk bisa terima itu hanya satu jalan. By faith. Dengan iman. Yang bersyukur katakan amin. Tapi saudara, saya tahu. Di luar sana banyak orang yang mungkin akan berkata, waduh gimana cuman firman Tuhan aja, gimana cuman perkataan Tuhan saja. Apakah orang bisa terima kasih karunia lewat perkataan atau janji firman Tuhan? Banyak orang yang gak menerimanya.
Katanya bilur-bilur Yesus menyembuhkan, lalu didoakan, bukannya sembuh, meninggal. Mana janji firman Tuhan? Katanya apa saja yang kukerjakan berhasil, lalu aku mengerjakannya bukan berhasil, malah terpuruk. Marah ditipu, marah gagal. Lalu orang berkata, mana janji firman Tuhan? Nah saudara, dengar baik. Masalahnya bukan pada firmannya. Coba saudara buka dalam Matius 25, Matius 14. Ya semangat katakan amin. Haleluya. Dikatakan begini. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka semua liatin. Yesus berjalan di atas air. Murid-murid semua ketakutan. Lalu kata Yesus kepada Petrus. Kan Petrus bilang dulu sama Tuhan Yesus, Petrus ini. Guru, kalau engkau itu suruhlah aku datang ke situ. Kalau engkau itu suruh aku ke sana. Lalu kemudian Yesus berkata apa? Sama-sama? Apa saudara? Datanglah. Dan ketika firman itu diucapkan. Kasih karunia untuk Petrus berjalan di atas air sudah diberikan. Yang mengerti katakan amin. Tapi tergantung Petrus terima enggak dengan iman. Nah ini. Dan ketika Petrus terima itu dengan iman, dia percaya, dia langsung apa saudara? Turun. Dia turun dan dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kasih karunia itu, perkataan itu sekarang bukan hanya perkataan-perkataan lagi. Tapi perkataan itu sudah berubah menjadi kuasa yang bekerja. Dan dia mulai berjalan di atas air. Well, dan semua orang yang lain nonton, wow. That's my bro. This is my brother walking on water. Wow, mungkin mereka lebih takut lagi. Lihat Yesus saja takut, apalagi lihat Petrus. Berjalan di atas air, saudaraku. Tapi masalahnya ayat selanjutnya. Look at this. I hope you understand. Kalau saudara lihat ayat ini. Dan ketika ini sedang apa nih? Sedang berjalan di atas air. Lalu udah lagi di berjalan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Apa saudara? Takutlah. Nah ini. Takutlah dia. Dan mulai apa? Tenggelam. Lalu teriak. Apa? Tuhan tolonglah aku. Nah saudara, what happened? What's happening? 29 ayat 29, you're walking on water. 30, kamu tenggelam. Kontras banget berjalan dengan tenggelam. Apa yang membedakan di situ, saudara? Firman Tuhannya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Perkataan Tuhan tetap telah diucapkan. Yesus tidak menarik perkataannya. Tapi Petrus apa? Takut. Dan ketakutan itu, kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan itu seperti nutup jalan kuasa Tuhan bekerja. Ketika orang takut tiba-tiba, ketika orang takut tiba-tiba shut down, dia gak keluar lagi kuasanya. Nah bukan berarti Tuhan gagal. Bukan berarti firman-Nya gagal saudara. Tapi kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan menutup jalan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup orang. So the problem is not with God. But with us. Yang mengerti katakan amin. So based dari ayat ini kita belajar satu hal. Bagaimana kita bisa menerima dengan iman tanpa kebimbangan. Yang mau katakan amin. Bagaimana kita ngurusin yang satu ini yang namanya ketakutan. Bagaimana kita menghadapi yang namanya keraguan-raguan. Bagaimana saudara menghadapi yang namanya ketidakpercayaan, keputusasaan. Kenapa? Karena semua ini sama seperti
Petrus takut itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tetapi engkau, kalau kita berjalan dengan iman tanpa kebimbangan, ketakutan dan lain sebagainya, tidak ada itu. Kemudian Tuhan bekerja dalam hidup, kasih karunia mengalir. Dan ini yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ada 3 hal yang kita belajar. Saya bersyukur, katakan sebelahnya good news. Ini kabar baik, katakan sebelahnya kabar baik. Boleh tepuk pundak sebelahnya. Bro, sis, kabar baik nih. Tuhan sudah kasih tahu gimana supaya imanmu bekerja. Siapa yang mau imannya bekerja untuk menerima daripada Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan ajarkan 3 hal yang sangat penting. But if you receive it by faith, kalau saudara dengar ini dan saudara terimanya dengan iman, it will change your life. Pertama saudara, iman itu ternyata kerjanya gak sendirian. Lihat ini. Dalam Galatia 5 ayat ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam, yang pertama adalah kasih. Ya. Mari kita buka dulu dalam Galatia 5 ayat 6. Bagi orang-orang yang di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Yuk sama-sama koma. 2, 3 apa? Puji Tuhan, aku bersyukur semua semangat. Apa? Hanya iman yang bekerja oleh apa? Kasih. Then we got it. Iman kerja oleh kasih. Kerja itu apa sih dalam bahasa aslinya? Adalah energeo. Artinya to be active, to effect, to put forth power. Jadi iman itu aktif oleh kasih. Iman itu jadi efektif oleh kasih. Iman itu kerja oleh kasih. Dan ini bicara tentang kasih apa? Ya, ini bicara bukan tentang kasih kita sama orang lain. Ini bicara tentang kasih Tuhan. Karena kita buka dalam Yohanes 1 Yohanes dikatakan demikian. 1 Yohanes 4 ayat ke-10 dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Yuk sama-sama tetapi apa? Allah yang telah mengasihi kita. Then we understand. Connecting this verse with this verse together. Kita dapatkan kasih yang dimaksud adalah Allah yang telah mengasihi kita. Berarti imanmu kerja. Ketika saudara kenal dan percaya bahwa Papa di sorga sayang sama saudara. Amin. Yang pertama adalah kasih. Tuhan mau imanmu bekerja oleh kasih. Artinya orang kenal kasih Tuhan. Orang kenal bahwa Bapa itu sayang sama kita. Gini saudaraku, sangat sulit, jangankan sama Tuhan ya. Sangat sulit untuk percaya orang kalau saudara ragu bahwa dia baik gak sama saudara. Ya itu ya. Betul, sangat sulit. Kalau orang itu pernah merugikan saudara, pernah mungkin menipu saudara, sukar untuk kita percaya sama dia. Ya itu ya? Ya, sukar untuk percaya sama orang yang kita ragu kebaikannya. Yang setuju katakan, amin. Nah sama seperti dengan Tuhan. Banyak orang memikirkan Tuhan itu jahat di luar sana. Banyak orang yang memikirkan bahwa Tuhan itu bawa tongkat siap untuk memukul ketika anaknya salah dipukulin saudara. Banyak orang yang memandang Tuhan gak peduli sama dia. Dan ketika orang memandang Tuhan dalam pikiran kecil bahwa dia curiga sama Tuhan. Iman gak bekerja. Yang mengerti kata-kata amin.
Makanya kudu percaya akan kasih Tuhan. Bahwa siapa yang percaya? Tuhan mengasihi kita. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena dengan demikian ketika kita percaya itu saudara, iman bekerja. Efesus 3 ayat ke-17. Ini penting banget. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Dan kau berakar serta apa? Sama-sama apa? Berdasar di dalam apa? Kasih. Jadi ketika orang semakin mengakar, semakin mendasar, semakin kenal bahwa Bapa Tuhan kita sayang mengasihi kita. Dan semakin orang ngerti ini, semakin orang tahu this revelation ini, semakin iman bekerja. Yang mau katakan amin. Semakin iman kita akan bekerja. Karena iman bekerja oleh kasih. Dan ketika orang sadar dan percaya bahwa Tuhan mengasihi dia, saudaraku, dia gak takut lagi. Kasih firman Tuhan dengan jelas katakan 1 Yohanes 4 ayat 18a. Bahwa firman atau dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna apa? Melenyapkan ketakutan. Kalau orang percaya nih bahwa Tuhan mengasihi dia, itu akan melenyapkan ketakutan dalam hal apapun. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita perlu belajar mengenal. 1 Timotius 1 sudah buka dalam ayat ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan apa? Iman dan kasih. Gak hanya iman. Kita gak hanya butuh iman, tapi kita juga perlu kasih. Artinya saudara dan saya perlu kenal. Dan percaya bahwa Bapa mengasihi kita. Bahwa Allah yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mau kita berakar dalam kasih itu. Dan itu akan melenyapkan ketakutan. Ketika ketakutan itu minggir daripada hidup saudara. Imanmu bekerja. Yes. Imanmu mulai bekerja dengan efektif to effect tadi to be active. Jadi gimana sih? Mungkin pertanyaannya bagaimana pastor? Bagaimana setiap kita bisa kenal kasih Allah? Saudara, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita perlu menaruh iman kita. Ini penting nih. Kita perlu menaruh iman kita jangan sama sesuatu. Tapi sama Yesusnya. Jangan taruh imanmu kepada kesembuhan. Taruh imanmu kepada penyembuhnya. Jangan fokusnya bagaimana saya menerima segala sesuatu yang saya mau dan saya perlu. Tapi fokusnya membangun hubunganmu dengan pemberinya. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita kenal siapa Yesus. Karena Yesus adalah sumber iman. Dia adalah sumber kasih karunia kita. Bahkan dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Yesus adalah kasih karunia bagi kita. Ketika orang datang dulu, saudara datang untuk bertemu Yesus, untuk disembuhkan, mereka berimannya sama Yesus. Tapi zaman sekarang karena kita gak melihat Yesus secara kasat mata, orang fokusnya sama apa yang dia bisa terima dari Tuhan. Lebih daripada dia pengen membangun hubungan sama Tuhannya. Dan ini jadi masalah. Karena Yesuslah sumber iman kita. Yang setuju katakan amin. Dia adalah sumber kasih karunia yang kita perlukan. Coba buka dalam Ibrani 12 ayat kedua. Yang masih semangat katakan amin. Marilah kita melakukannya. Dengan mata tertuju kepada apa?
Yesus. Mata kita jangan tertuju kepada uang. Mata kita jangan tertuju kepada masalahnya. Mata kita, iman kita tertuju kepada siapa? Yesusnya. Mau bangun hubungan dengan dia. Yang memimpin kita dalam apa saudara? Iman. Dan membawa iman itu sama-sama 2, 3 apa? Kepada sempurna. Dan ketika saudara fokusnya sama Tuhannya, bukan sama apa yang kamu mau ingin dapat dari Tuhan, maka imanmu akan dibawa kepada kesempurnaan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Fokusnya, katakan sebelahnya, fokusnya sama Tuhannya. Fokusnya sama Tuhannya. Dan ini yang penting. Jadi saudara, saya tulis ini. Masalah iman adalah masalah hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara menemukan orang yang bermasalah dengan iman, pasti masalahnya adalah hubungan dengan Tuhan. Itu sumbernya, saudaraku. Masalah iman bukan masalah yang lain. Karena mereka kurang kenal dan percaya akan kasih Tuhan. Kenapa sesuatu gak terjadi dalam diri orang ini? Kenapa kok kayaknya imannya gak bekerja? Masalah iman adalah masalah hubungan dengan Tuhan. Apakah mungkin dia ragu akan kasih Tuhan? I don't know. Tapi yang jelas masalah iman adalah masalah hubungan. Karena segala sesuatu kita harus melakukannya dengan mata tertujunya kepada siapa? Yesus. Tapi iman akan dapat kekuatan. Katakan saya kekuatan. Iman akan mendapat kekuatannya ketika engkau mengenal kasih Yesus. Ketika kita gak ragu bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Yesus tuh sayang sama kita. Ketika saudara percaya demikian, imanmu akan mendapatkan kekuatannya. Amin. Dan makin percaya kebaikan Tuhan, makin percaya kebaikan Bapa dalam hidupmu, makin imanmu dapat menerima dari Bapa. Makin kita percaya kebaikan Bapa, makin kita bisa menerima apa yang Tuhan memang sudah sediakan. Siapa yang mau menerima? Lambaikan tangannya. Percaya kebaikan Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang baik. Sudah buka dalam Lukas 11 ayat 13. This is powerful. Lihat ini. Jadi jika kamu yang jahat, Yesus katakan begini, tahu memberi apa? Pemberian yang baik bagi anak-anaknya. Artinya gini loh, manusia sesempurna apapun, baiknya gimana pun, tetap melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Bisa jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Nah, manusia kalaupun jahat, masih perhatiin anaknya. Betul? Apalagi, katakan saya apalagi. Apalagi Bapamu di sorga. Apalagi Bapamu di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Jadi kita menerima dari Tuhan karena memiliki hubungan yang percaya akan kasih Bapa sama kita. Kalau Bapa di bumi aja kasih yang terbaik sama anak-anaknya, meskipun Bapa itu gak sempurna, apalagi Bapa kita yang sempurna di surga. Dia akan memberikan yang baik sama orang yang meminta kepadanya. Jadi bicara tentang hubungan. Kita memandang dia sebagai Bapa yang jahat atau Bapa yang baik? Siapa yang ingin memandang Tuhan sebagai Bapa yang baik? Bapa kita adalah Bapa yang baik. Pandang dia sebagai Bapa yang baik. Dan memang dia adalah Bapa yang baik. Makanya perlu untuk kenal kasih Tuhan, saudara. Kasih Tuhan gimana sih pastor cara kenalnya kasih Tuhan tuh? Well, kita perlu belajar apa yang firman Tuhan katakan. Gak ada seorang pun bisa kenal Tuhan tanpa mengenal firman-Nya. Gak ada. Saudara, pengenalan itu enggak terjadi dalam sehari.
Semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita baca firman, kita renungkan firman, semakin kita kenal bahwa Bapa kasih sayang sama kita. Amin. Dan kita kenal kasih Tuhan bukan hanya dari firman, tapi dari doa, lewat doa. Siapa yang suka berdoa? Ya, saudara berdoa siang dan malam dimanapun. Kita berdoa karena kita menerima pada ketika kita berdoa juga. Saudara belajar berdoa, belajar mengenal firman. Tanpa kita mau baca firman, gak maulah. Pokoknya saya mau mengenal kasih Tuhan, gak bisa. Karena itu jalannya, kita harus kenal firman Tuhan. Dan kita perlu berdoa terus menerus. Makanya saudara, berdoa dalam bahasa lidah sangat penting. Sangat penting untuk kita bangun kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga kita kenal kasihnya. Berdoa dalam bahasa roh penting sekali. Memelihara kasih Allah. Dan kita kenal kasih Allah lewat apa? Lewat ketaatan. Saudara, orang bisa kenal kasih Allah bukan karena dia hanya dengar, tapi dia karena taat. Dan ketika dia taat, dia ngalami kuasa Tuhan dan dia bisa bilang apa? Benar Tuhan baik. Yang setuju katakan amin. Dia mendengar bukan dari kata orang bahwa Tuhan baik, tetapi ketika dia taat, betul loh Tuhan tuh luar biasa baik dalam hidup saya. Ketaatan akan membawa saudara ke dalam pengenalan bahwa Tuhan itu baik. Yes. Ketika gereja dimulai awal-awal saudara, wah susah banget. Susah sekali. Gimana caranya? Tapi Tuhan kasih hati dalam hati saya dan semua teman-teman yang lain untuk maju berjalan. Berat. Tapi ketika maju berjalan dan mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa berkata saat ini, benar Tuhan baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Belajar bersyukur, belajar percaya lewat ketaatan. Petrus berjalan di atas air, tapi murid-murid yang lain gak ngalamin. Kenapa? Karena dia taat akan firman Tuhan. Jadi dia yang ngalami, dia yang punya kesaksian. Yang lain hanya teriak-teriak aja gak tahu apa-apa saudaraku. Karena gak ngalami itu. Dan Tuhan mau kita kenal Tuhan lewat ketaatan. Yes. Yang kedua saudara. Iman bekerja dalam kasih. Yang kedua iman bekerjanya dalam apa? Harapan. Harapan. Mari kita buka dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita apa? Harapkan. Jadi iman itu perlu harapan, saudara. Iman tadinya bekerja oleh kasih, tadi pertama saya sampaikan. Yang kedua adalah iman gak bisa kerja kalau gak ada harapan. Artinya kalau orang itu gak punya harapan, gak punya harapan lagi, well, iman gak bisa bekerja. Ya. Iman bekerja lewat harapan. Sudah iman dan harapan itu gak sama. Harapan itu beda saudara. Harapan itu akan sesuatu yang akan terjadi di depan. Itu harapan. Harapkan di depan. Cara pandang kita akan sesuatu yang baik di depan itu harapan. Tapi iman hari ini. Iman berarti saat ini telah menerima. Itu iman. Yang mengerti kata amin. Harapan itu sesuatu yang di depan. Sesuatu yang baik di depan. Tapi iman adalah sudah menerima. Sekarang ini. Itu iman. Jadi beda iman dengan harapan. Tapi harapan gak bisa bekerja. Iman gak bisa bekerja kalau gak ada harapan. Kalau orang berkata begini. Pastor, saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Saya percaya loh Tuhan akan sembuhin saya. Itu harapan. Kalau dia berkata gini, saya percaya saya sudah sembuh. Itu iman. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia berkata saya akan berhasil, well itu harapan. Kalau sudah berkata saya sudah berhasil di dalam Tuhan, itu iman. Kalau saudara berkata saya akan sembuh karena bilu-bilu Yesus aku telah sembuh. Nanti saya
akan sembuh. Itu harapan. Tapi kalau saudara berkata saya sudah sembuh. Karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menyembuhkan saya. Itu iman. Beda saudara. Harapan dengan iman berbeda. Tapi iman memang gak bisa bekerja tanpa harapan. Harapan kudu ada dulu. Ya. Orang yang tidak memiliki harapan tidak mungkin beriman. Gak bisa. Harapan harus ada terlebih dahulu. Sudah kalau orang gini, masalahnya gini. Kalau orang sudah lama ngalami masalah. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin sakit. Mungkin ngalami masalah finansial. Mungkin masalah di dalam keluarga bertahun-tahun. Kalau orang ada di rumah sakit. Ketemu dokter ini, kasih obat ini, kasih obat itu. Berbulan-bulan, mungkin berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Malah makin drop keadaannya. Wow, lama-kelamaan harapannya bisa apa? Putus. Gak punya harapan lagi untuk sembuh. Kalau finansialnya gak beres-beres, berlilit-lilit terus. Akhirnya orang bisa putus harapan. Dan ketika harapannya sirna atau harapannya pupus saudara, iman gak mungkin bekerja. Gak mungkin. Karena sebelum iman bekerja, kudu ada dulu harapan. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya ketika Yesus bertemu dengan orang, sudah 38 tahun. Berapa tahun? 38. Lama gak? Lama. 38 years. Sakit lumpuh di kolam Bethesda, di pinggirnya. Sudah. Siapa yang mau ke tanah perjanjian? Jadilah sesuai iman. Saya yang percaya sudah menerima. Angkat tangannya saudara. Aku telah menerimanya. Well, itu firman Tuhan nanti. Mungkin khotbah yang lain. 38 tahun sakit. Ketika Yesus datang, ini orang sakit banyak di kolam Bethesda saudara. Ini orang lumpuh 38 tahun. Lama sakitnya. Dan ketika Yesus melihat dia, Yesus gak bilang gini, angkat tilammu, bangkitlah, berjalanlah. Enggak. Dia bilang dulu, mau sembuh? Itu dulu. Ada gak harapan dia untuk sembuh? Lihat ini. Dalam Matius 5 ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, udah lama sakit nih. Yesus pun tahu bahwa ia telah apa? Lama dalam keadaan lumpuh itu. Berkatalah dia kepadanya. Apa? Sama-sama 2, 3 apa? Maukah? Gak muncul. Yohanes 5 ayat ke-6. Maukah? Apa? Engkau sembuh. Yuk sama-sama. 2, 3 apa? Maukah kau sembuh? Mau enggak? Coba katakan sebelah. Maukah kau sembuh? Maukah engkau berhasil? Maukah Tuhan membukakan jalan bagimu untuk masa depan? Well, maukah? Harapan dulu yang ditanya saudara. Itu penting. Siapa yang masih berharap sama Tuhan Yesus? Saya berdoa di tempat ini gak ada yang butuh harapan. Amin. Karena harapan itu kudu ada dulu sebelum imanmu bekerja. Maukah engkau sembuh? Ketika Abraham, ini lama nantinya. Memang Tuhan bilang sama dia, dia akan melahirkan keturunan yang jadi berkat bagi banyak orang. Betul. Tapi nantinya dong, menunggunya 25 tahun. Alias lila. Tahu gak bahasa Inggrisnya saudara? Lama. Lama banget. Aduh lama sekali, mana janji Tuhan? Mana ini? Lalu mungkin Abraham sudah leles. Udah lila, leles. Lemes. Mana ini? Bapak sayang sama dia. Malam-malam Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham, sini. Kamu keluar rumahmu. Keluar kemahmu. Lalu dia keluar. Mungkin orang lemes gitu ya. Apa lagi sih? Coba. Kamu lihat ke langit. Dan dia lihat ke langit. Wah, bintang-bintang banyak. Nanti keturunan kamu akan sebanyak itu. What is God trying to do? Membangkitkan harapan.
saudaraku. Sudah buka dalam ayatnya tadi Kejadian 15 ayat ke-5. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada nanti kamu akan banyak keturunanmu. Saat itu dia gak punya keturunan. Sudah nunggu lama gak dapat. Nah, dan ketika dia lihat ke langit timbul harapannya keturunannya akan banyak banget meskipun dia sudah tua. Nah, ayat selanjutnya lalu apa? Percayalah Abram kepada Tuhan. Itu iman. Ketika dia lihat ke langit, itu harapan bangkit. Ketika dia percaya sudah menerima, itu iman. Yang mau beriman, lambaikan tangannya. Yang mau berharap katakan amin. Makanya saudara kita harus bangun harapan kita. Jangan, kata sebelah jangan putus harapan. Harus bangun, harus sering-sering lihat langit. Ya, lihat burung. Kalau saudara lagi susah keuangannya, lihat burung gak punya gudang, gak punya ruko, gak punya tabungan depositonya. Tapi gak ada tuh yang jatuh, tiba-tiba di depan mata saudara, jatuh, kelaparan, mati. Gak ada saudara. You will never see this in your life. Kenapa? Karena Bapa pelihara. Pandang burung-burung. Jangan nonton yang membuat kamu sedih. Aduh, saya tahu di sini biasanya jarang amin yang itu. Jangan nonton membuatmu putus harapan. Jangan punya lingkungan yang memberikan saudara harapanmu jadi habis. Siapa yang mengerti maksud saya? Lambaikan tangannya. Kita harus jaga. Kenapa? Harapanmu harus hidup. Karena ketika harapanmu sirna, imanmu gak bekerja. Kalau imanmu gak bekerja, kuasa Tuhan gak terjadi dalam hidup kita. Amin. Makanya jaga hati, kata sebelahnya jaga hati. Jaga hati sama hal-hal yang merusak, sama berita-berita dan apa yang kau dengar. Jangan. Jaga harapanmu pada Tuhan. Yes? Yes? Amin. Ya jangan nonton hal-hal yang membuat harapanmu semakin kecil. Memang susah amin yang tadi. Yang terakhir, sudah katakan sekali terakhir. Yang tidur boleh bangun. Ini pinjaman Pastor Albi. Saudara yang terakhir, iman itu kerja kalau ada apa? Sabar. Aduh pastor, kumaha ieu. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang kesukaannya adalah ngantri? Jadi kalau saudara lihat antrian, saudara bilang, yes, yes, yes. Ada di sini? Gak ada. Di antara kita, jujur ya, gak suka ngantri. Coba lihat kiri kanannya. Nah dari wajah sudah kelihatan. Ya, gak ada di antara kita yang suka ngantri. Ketika kita pergi ke bioskop ada antrian 30 meter. Kita bilang haleluya sukacita. Kan enggak. Sudah lihat itu. Aduh. Kan gitu ya. Ketika stopan gak jalan-jalan. Siapa bilang haleluya puji Tuhan. Gak ada. Saudara. Kan begitu. Gak ada di antara yang suka ngantri. Tapi gini. Firman Tuhan bicara begini. Ibrani 6 ayat ke-12. Agar kamu jangan jadi lamban. Tetapi jadi penurut-penurut mereka, yuk sama-sama, yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari dalam apa yang dijanjikan Allah. Ternyata bukan hanya iman yang diperlukan, tapi sabar. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Kita perlu iman dan sabar. Sabar. Kita perlu kesabaran. Ya, dari pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita percaya telah menerima, sampai kita melihat apa yang kita percaya jadi kenyataan, perlu sabar. Amin. Kita perlu sabar. Dari benih yang ditanam sampai tumbuh dan berbuah perlu
sabar. Harapan itu bicara tentang pandangan ke depan. Kalau bicara perbedaan harapan dengan kesabaran apa? Harapan itu ke depan pandangannya. Harapan di depan. Tapi kesabaran itu di dalam. Kekuatan di dalam saudara. Saudara mau bertahan, mau bersabar. Itu yang Tuhan mau. Dan perlu kesabaran untuk menerima janji Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doa. Percayalah kamu telah. Katakan saya telah. Itu iman. Kalau saudara berkata saya telah menerima itu iman. Kenapa saya bilang berkata saya telah menerima? Karena firman Tuhan telah mengatakan demikian. Kalau firman Tuhan telah diucapkan berarti saya sudah menerima. Amin. Dan maka bahwa ia telah menerima maka hal itu katakan saya akan. Hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ada waktunya. Jadi dari mulai telah menerima sampai akan diberikan itu ada waktu. Makanya dengan iman dan kesabaran perlu waktu yang tepat. Ya, memang kalau bicara kesembuhan bisa terjadi seketika. Kesembuhan bisa terjadi seketika, itu kesembuhan. Tapi mujizat seringkali perlu kairosnya Tuhan, perlu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bekerja di dalam saudara, mempersiapkanmu untuk menerima itu, perlu Tuhan kerjakan. Mempersiapkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Ada orang-orang yang kalau sudah terima berkat langsung bisa rubuh hidupnya. Bisa gak? Bisa saudara. Karena dia belum siap karakternya. Ketika dia menerima sesuatu langsung boom. Bak. Berkat itu beban saudara. Kalau orang gak bisa kelola, tiba-tiba dia buka, lulus kuliah, gak ngerti apa-apa, langsung buka 1000 toko. Bisa jatuh saudaraku. Kenapa? Karena dia gak punya karakter yang kuat untuk menopang itu semua. Makanya seringkali Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan harus persiapkan kita. Sama seperti Tuhan persiapkan Yusuf. Kenapa sih Yusuf dikasih mimpi umur 15-an. Tapi baru jadi Perdana Menteri umur 30-an. Kenapa? Itu masa persiapan. Tuhan mempersiapkan karakternya untuk siap untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ketika dia siap, baru Tuhan bekerja. Baru dia menerima sesuai janji Tuhan. Nah saudara, banyak hal kenapa Tuhan mau kita menanti. Pertama adalah persiapan dalam diri kita. Kedua adalah Tuhan juga mempersiapkan orang lain dalam hidupmu. Tuhan persiapkan mereka. Dan juga Tuhan mempersiapkan momennya. Event demi event. Ya, sama seperti begini. Sama seperti jam pasir ini. Pasir yang di bawah harus keluar dulu. Supaya pasir yang kemudian bisa turun juga ke bawah. Harus ada momen-momen satu langkah demi satu langkah dan semuanya sampai selesai. Saudara. Ada eventnya. Dan ketika Yusuf menerima dia jadi Perdana Menteri. Tuhan harus bekerja dulu sama juru minuman. Yang melupakan dia 2 tahun. Lupakan, diangkat dulu ke atas. Dan Tuhan harus bekerja sama Firaun dulu. Kasih mimpi sama dia. Tuhan harus mempersiapkan Yusufnya. Dan ketiga ini terjadi. Sudah cukup waktunya. Satukan. Bam. Terjadi seperti apa yang Tuhan katakan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau menerima katakan amin. Perlu waktunya Tuhan bekerja tepat pada saudara. Galatia 4 ayat keempat dikatakan. Tetapi setelah genap waktunya. Sama-sama 2, 3 apa? Maka Allah mengutus anaknya. Lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya. Baru Allah mengutus anaknya. Yesus gak datang di sembarang waktu. Dia datang ketika genap waktunya.
Bangsa Israel pada waktu itu siap untuk menerima Yesus. Dan kemudian Yesus masuk dan lahir, saudara. Maka itu pada waktu kita menantikan Tuhan, seringkali kita mendapatkan ujian, betul. Orang yang percaya dan yang sedang bersabar menantikan Tuhan. Seringkali ada ujian yang datang. Mungkin ada orang yang mencemooh dia, lah sudahlah Tuhan-Tuhanan. Mana Tuhan? Kalau Tuhan tolong dia tolong, kalau dia gak tolong memang dia gak tolong kamu. Wah, seringkali kita yang percaya sama firman Tuhan. Seringkali kita bisa mudah goyang. Betul gitu ya. Apakah betul demikian? Seringkali iblis pakai orang-orang untuk menjatuhkan kita. Bisa dia pakai demikian. And that is evil. Saudara ingat aja. Ketakutan, kebimbangan, kebingungan, keraguan-raguan bukan dari Tuhan. Ingat aja itu. Apapun yang menimbulkan ketakutanmu, keraguan-raguan, kebimbangan itu bukan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan Tuhan mau kita tetap bersabar ketika kita menantikan. Makanya penting, ya saya tutup dengan ini. Makanya penting dalam hal siapa yang mau bersabar untuk menerima. Penting untuk kita. Pastor gimana sih jadi orang yang sabar? Siapa yang mau jadi orang yang sabar? Sudah mau jadi orang yang sabar? Coba lihat kiri kanannya. Kelihatan kayak mau gak tuh? Mau ya? Mau jadi orang yang sabar? Saya lihat wajah-wajah beberapa orang sabar di sini. Diam, tenang, sabar. Apalagi ngantuk gak tahu juga. Sudah mau jadi orang sabar? Gini. Pulang bawa ini ya. Gini. Kalau saudara mau jadi orang yang sabar. Kendalikan perkataanmu. Ketika saudara sedang menantikan janji Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel-ngomel. Marah. Blaming other people. Mana Tuhan? Ini bukannya lebih baik, ini lebih buruk. Susah lah kalau gini. Dan semakin saudara ucapkan. Demikian. Kesabaranmu semakin susut. Semakin bersungut-sungut. Semakin berputar-putar. Kalau orang berkata, kalau saudara mengalami susah, mau bersabar, akui imanmu lewat perkataan. Misalnya gini. Misalnya orang sakit nih. Hidungnya lagi merah. Dan dia batuk. Gitu ya. Terus udah gitu, dia meriang gitu. Terus dia datang sama dokter. Terus dokternya tanya, kamu sakit apa? Dia bilang, enggak sakit. Bukan gitu ya. Itu bukan pengakuan iman. Itu namanya denial. Kalau saudara sakit, bilang aja. Saya sakit. Tapi ada satu kata yang saudara perlu ingat. Itu gak selesai di situ ngomongnya. Ada satu kata. Dan kata itu adalah the powerful word. Adalah ini. Siap? Tapi. Bisa? Yuk sama-sama. 2, 3 apa? Tapi. Harus ada tapinya. Yes. Kamu sakit? Ya saya sakit. Udah berapa lama? Udah 3 hari. Tapi bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saya. Amin. Buka toko. Ya memang sepi. Memang sepi. Orang, toko kamu kok sepi ya? Jangan sudah bilang, enggak rame kok. Udah jelas gak ada orang. Saudara gimana? Kadang-kadang iman Kristen itu aneh gitu. Udah jelas gak ada orang yang datang. Sepi. Enggak rame kok. Gimana ramenya? Bangku kosong semua kok. Bilang aja. Sepi. Tapi Tuhan. Apa tadi? Tapi. Tuhan sudah memberikan aku keberhasilan. Itu saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin.
Katakan apa? Tapi, kata sebelahnya, tapi harus ada tapinya. Jadi semua masalah yang kita hadapin, jangan biarkan masalah itu menjadi final words. The final words is this word. Tapi. Amin. Sudah diberkati? Mari kita bangkit berdiri. Ya 3 hal ya tadi kita belajar. 3 hal. Kasih, terus apa? Harapan dan sabar. Ya kita bersyukur sama Tuhan. Dan semakin saudara mengakui imanmu, semakin saudara akan bertahan di dalam kesabaran. Karena perkataan dampaknya pasti kepada pengendalian diri. Pasti saudara. Yes, mari kita pejamkan mata kita. Syeda bakutukudu masda parapakatan. Kita barabakaya syeda diarabukutur liamarama. Bagaimana keadaan saudara? Saya mau bertanya di tempat ini. Siapa di antara kita yang pernah atau mungkin sedang berdoa tapi saudara belum mendapatkan, belum menerima. Dan ada di antara kita, jangan ada lihat kiri kanan. Dalam hatimu, dalam pikiranmu, engkau ragu akan kebaikan Tuhan. Saudara ragu, bahkan ada di antara kita yang mungkin kecewa. Sedang kecewa sama Tuhan. Karena hal yang kau terima jauh berbeda daripada apa yang kau harapkan. Kalau saudara itu, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Supaya saya bisa berdoa bagi saudara. Ada di antara saudara yang pernah kecewa sama Tuhan? Saya lihat banyak tangan-tangan. It's okay. Gak apa-apa. Tapi saat ini saudara mulai lepaskan pengampunan atas dirimu sendiri. Ampuni saya Tuhan. Boleh katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau aku telah meragukan, aku pernah meragukan kebaikan Tuhan. Aku pernah curiga sama Tuhan. Curiga sama Tuhan bahwa Engkau memberikan aku segala yang buruk. Ampuni aku Tuhan. Aku tahu Engkau baik ya Tuhan. Aku percaya akan kasih-Mu. Allah tidak mendatangkan pencobaan saudara. Pencobaan bukan daripada Tuhan. Ketakutan, kebimbangan, keraguan bukan daripada Tuhan. Bukan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari saudara ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan aku percaya Engkau baik. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau baik ya Tuhan. Turunkan tangan saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini, pernah di antara saudara mungkin sedang mengalami harapan yang putus, harapan yang sirna. Kau telah lama berdoa, masalahmu kayaknya gak beres-beres. Terus saja ada. Rasanya kapan saudara, kapan kita bisa bereskan ini? Kalau saudara sedang mengalami itu, kau perlu harapan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Harapan datang dari Roh Kudus saudara. Dalam nama Tuhan Yesus aku lepaskan berkat Tuhan. Kekuatan yang baru turun ke atasmu. Allah Roh Kudus, Engkau adalah Allah penghibur yang memberikan harapan atas kami semua. Jangan putus harapan. Jangan lepaskan harapan. Karena sungguh masa depanmu ada dan tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Simpan harapanmu yang baik supaya imanmu bekerja. Turunkan tangan saudara. Kalau ada di antara saudara yang datang hari ini sedang dalam penantian, seolah-olah sudah lama banget dan saudara mulai gak tahan, sudah mulai mau, wah Tuhan gimana ini? Dan saudara mau menjadi orang yang sabar. Kau butuh kekuatan yang baru. Mulai jaga perkataan. Kau mau Tuhan, aku mau jaga perkataan. Aku gak mau sungut-sungut, aku gak mau pos-pos. Sesuatu yang bisa justru merusak kesabaranku. Kalau engkau itu taruh tangan kanan tidak ada saudara, aku mau berdoa. Yang butuh kesabaran. Tuhan Yesus, kau limpahkan kekuatan-Mu yang baru atas kami semua. Terutama untuk anak-anak-Mu yang memerlukan ketekunan. Dalam penantian mereka supaya mereka menerima yang baik daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terima kekuatan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, dan kami percaya turunkan tangan saudara, kehidupan kami tidak menjadi sama lagi. Karena berkat Tuhan, kasih setia Tuhan terjadi dalam kehidupan kami tepat pada waktunya.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, katakan amin. Katakan sebelahnya God is good. Silakan duduk saudara. Praise the Lord. Oke, shalom sobat ICC semuanya. Shalom, kok gak kedengeran nih? Oke, mengucap syukur atas semua yang udah disampaikan firman. Semoga semuanya bisa tertanam ya di dalam kita dan bertumbuh ya. Mengucap syukur buat semua kita yang sudah sehat hari ini bisa memuji Tuhan. Dan semoga kita akan semakin tumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Oke, berikut ini kami akan menyampaikan beberapa informasi seputar gereja ICC. Yang pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC pada hari ini. Kami ingin mengundang saudara untuk bisa datang ke meja informasi karena kami punya something special untuk Anda. Dan juga kami juga ingin mengajak lagi semuanya jemaat ICC untuk tergabung dalam iClick ya. Mungkin ada yang belum tahu soal iClick. Apakah iClick itu? iClick itu adalah suatu komunitas kecil di dalam gereja ICC di mana nanti akan ada pertemuan-pertemuan komunitasnya dan bisa saling mendukung, saling terkoneksi dan saling bertumbuh bersama. Nah, untuk iClick ini sendiri sudah ada tersebar di beberapa lokasi. Jadi jangan khawatir nih, jauh nih di rumah aku dari Ciamplas atau tempat kerja dari Ciamplas. Enggak cuma hanya di Ciamplas. Nanti ini ada di beberapa lokasi. Detailnya nanti bisa ditanyakan juga di meja informasi. Dan juga ini kita juga bagi-bagi ke dalam beberapa segmentasi ya. Jadi nanti bisa sesuai sama Anda gitu. Jadi siapa yang mau lebih ke komunitas yang college, kemudian atau misalnya yang sudah menikah atau misalnya masih single, itu juga bisa sesuai. Nanti senior pun juga nanti ada gitu. Jadi Anda akan ditempatkan ke komunitas yang tepat seperti itu. Dan kami juga mau mengundang Anda untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Dr. Elizabeth Subrata ya. Buat yang di sini udah tahu kalau misalnya Dr. Elizabeth biasanya ngomongin tentang makanan ya, healthy food, makanan yang sudah diciptakan Tuhan dan akan nanti baik untuk kita. Jadi di minggu depan ini nanti untuk 3 ibadahnya akan berbeda-beda temanya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa datang ke 3-3-nya ya, supaya kita semakin diperlengkapi dan yang pasti makanannya bisa jadi sehat buat kita semuanya. Dan juga berikutnya dari komunitas WOW ini juga akan mengadakan ibadah ya dari komunitas WOW. Ini dengan pembicara nanti Marabadudu dari JPCC ya. Ini adalah temanya cukup bahagia dan akan diadakan pada tanggal 19 Oktober. Jadi ini terbuka untuk wanita yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga, ini boleh datang untuk semakin diperlengkapi. Dan good news juga, kita juga akan ada ibadah senior ya. Nanti akan kembali lagi ibadah senior di tanggal 21 Oktober. Tempatnya nanti ada di Youth Hall di bawah dengan pembicara Bapak Timotius Aditan ya. Ini temanya adalah God is good in every season. Jadi buat di sini yang sudah senior tapi semangatnya masih muda dan ingin tetap diperlengkapi harus datang, atau misalnya juga yang mau ajak orang tuanya untuk datang ke ibadah senior ini boleh banget ya, terbuka ya. Catat tanggalnya tanggal 21 Oktober hari Sabtu ya. Oke, berikutnya kami juga ingin mengundang kepada orang tua yang anak-anaknya ini tergabung juga dalam ICC Youth, pelayanan ICC Youth. Nah, ini kita akan mengadakan parents meeting di minggu depan setelah ibadah kedua. Jadi jam 11.30. Di sini para orang tua juga akan mendapatkan gambaran mengenai pelayanan ICC Youth ini seperti apa dan nanti ke depannya bisa mendukung dan pastinya berperan serta ya supaya bisa maksimal nih ICC Youth untuk generasi-generasi yang akan datang gitu. Jadi catat minggu depan 11.30 di Youth Hall untuk parents meeting. Baik, terima kasih. Sekian informasi dari ICC. Kami undang saudara untuk dapat berdiri untuk menerima berkat. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.